Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sosiologi paket C setara kelas 12 modul 1. Unit 1, catatan waktu perkembangan sosiologi. Ilmu sosiologi pertama kali muncul sekitar pertengahan abad 18 Masehi, dikenal di masyarakat Eropa oleh seorang sosiologi bernama Auguste Comte, Prancis. Dalam perkembangan, sosiologi membatasi kajiannya terhadap masyarakat sebagai ilmu pengetahuan murni. Ketika berbagai penelitian masyarakat mulai dikembangkan, sosiologi dapat diterapkan sebagai ilmu pengetahuan terapan atau praktis. Contohnya, sosiologi pedesaan. Di bidang sosiologi ini khusus membahas pada gejala sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan. 1. Tokoh perintis ilmu sosiologi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki tokoh-tokoh perintisnya. Masing-masing berikut akan dijelaskan tokoh-tokoh perintis ilmu sosiologi. A. Auguste Comte. Tokoh yang pertama kali mengemukakan kata sosiologi adalah seorang filsuf Prancis bernama Auguste Comte. Kata sosiologi sendiri lahir pada tahun 1839 setelah Comte menggabungkan dua kata, yaitu socios dalam bahasa Romawi yang berarti kawan, dan logos dalam bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi artinya adalah berbicara mengenai kawan atau ilmu tentang masyarakat. Sejak saat itu, Comte dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Salah satu sumbangan Comte dalam ilmu sosiologi yang paling terkenal adalah hukum 3. Tingkatan. Teori ini menyatakan bahwa ada tingkatan atau tahapan intelektual, yaitu tahapan teologis. Masyarakat mencari penjelasan dan sosiologi persoalan melalui pendekatan keagamaan. Tahap metafisik. Masyarakat mencari penjelasan dan solusi melalui konsep abstrak seperti adanya hukum alam. Tahap positivisme. Masyarakat mencari penjelasan dan solusi melalui pengetahuan. B. Karl Marx. Sumbangan utama Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas. Menurut Marx, perkembangan kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, kaum borgiosi dan kaum proletar. Menurut ramalan Marx, konflik yang berlangsung antara kedua kelas akan dimenangkan oleh proletar yang kemudian akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. C. Herbert Spencer. Dalam bukunya yang berjudul The Principles of Sociology, Herbert Spencer menguraikan materi sosiologi secara sistematis. Spencer mengajarkan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Sedangkan objek tambahannya adalah asosiasi masyarakat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi terhadap kesenian dan keindahan. D. Emile Durkheim. Sumbangan terbesar Emile Durkheim ilmu sosiologi yaitu konsep tentang fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang telah baku ataupun tidak, yang dapat melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. E. Max Weber. Weber mengkaji konsep
dasar sosiologi, yaitu tentang tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya bisa disebut sebagai tindakan sosial jika tindakan tersebut berorientasi pada perilaku orang lain. Pengertian sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari dua kata Latin, yaitu socios, artinya berteman, rekan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, sosiologi artinya ilmu tentang berteman atau ilmu tentang bermasyarakat. B. Sifat dan hakikat sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tentunya mempunyai sifat dan hakikat sebagai ilmu. Adapun sifat dan hakikat sosiologi adalah: 1. Sosiologi termasuk rumpun ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. 2. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi atau disebut dengan Dasein, dan bukan apa yang seharusnya terjadi, disebut dengan Dasein. 3. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. 4. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. 5. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan perihal sifat, hakikat, isi, struktur masyarakat manusia. 6. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang dipergunakannya. 7. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mengamati dan mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.